Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling dengan tema jenis-jenis masalah yang dilayani bimbingan konseling dan fungsi bimbingan konseling yang terdiri dari Muhammad Fauji, Korina Bilah, Yuli Seliana, Yuniriani Nurfadilah, Atiyah Triwulandari, Afrona Nurlaili, dan yang terakhir Septi Aji Prayogo. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis masalah yang dilayani bimbingan konseling. Next. Jenis-jenis masalah terdiri menjadi 4. Yang pertama, masalah pribadi. Kedua, masalah belajar. 3, masalah sosial. Dan keempat, masalah karir. Next. Langsung ke masalah yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Pauji. Persilahkan. Yang pertama yaitu masalah pribadi. Apa itu masalah pribadi? Masalah yang disampaikan siswa berkaitan dengan cemas atau khawatir tentang sesuatu yang belum pasti, mudah marah, atau tidak mampu mengendalikan diri dan mudah lupa. Sedangkan masalah yang tidak disampaikan siswa kepada guru BK atau konselor berkaitan dengan masalah sukar menerima pendapat orang lain, kondisi tubuh kurus atau gemuk, warna kulit dan berat badan tidak ideal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aprona tentang masalah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang masalah belajar yang disampaikan siswa kepada guru yang dominan diceritakan kepada siswa, yaitu sulit untuk belajar teratur, sulit untuk memusatkan perhatian, dan kurang teliti dalam mengerjakan ulangan. Sedangkan masalah belajar yang tidak disampaikan, yaitu masalah kedapatan menyalin pekerjaan rumah atau PR teman, malas mempelajari buku pelajaran, dan terpaksa mengikuti mata pelajaran yang tidak disukai. Padahal, proses belajar merupakan aktivitas psikis sesuai dengan permasalahan di atas, menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktivitas dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Next. Untuk berikutnya adalah masalah sosial. Siswa yang menyampaikan permasalahan sosial berhubungan dengan sering dikecewakan teman-teman, merasa diremehkan oleh orang lain, dan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Sedangkan siswa yang tidak menyampaikan masalah sosial berkaitan dengan masalah, sulit dalam menjalin persahabatan dengan orang lain, punya prasangka buruk terhadap orang lain, keinginan diperhatikan oleh teman laki-laki atau perempuan. Untuk slide selanjutnya, oleh rekan saya, Yuni. Yang keempat, masalah karir. Masalah karir yang disampaikan siswa kepada guru BK atau konselor yaitu masalah jurusan yang akan dipilih, persiapan karir, belum mengetahui bakat yang cocok untuk jabatan atau pekerjaan. Diketahui bahwa siswa lebih banyak menyampaikan masalah karir kepada guru BK atau konselor. Untuk mengatasi masalah karir yang dialami siswa, baik yang diceritakan maupun yang tidak disampaikan siswa kepada guru BK atau konselor, hendaknya guru BK atau konselor memberikan layanan tentang bimbingan karir. Jadi, untuk keberhasilan siswa dalam menentukan dan memilih karir amatlah ditentukan dari kemampuan BK atau konselor memberikan gambaran dan memberikan keyakinan kepada siswa tentang kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mampu mengalahkan siswa menuju karir yang sesuai dengan kemampuannya tersebut dengan memberikan layanan informasi tentang pemilihan jurusan, bakat, dan minat siswa serta menggali lagi permasalahan siswa melalui layanan konseling per orang. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling. Next.
Fungsi bimbingan konseling itu terdiri menjadi 10. Yang pertama, pemahaman, preventif, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, fasilitas, dan juga pemeliharaan. Lanjut ke fungsi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Saudara Yuni. Yang pertama, fungsi pemahaman. Apa sih fungsi pemahaman itu? Yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Pemahaman ini mencakup 3 hal. Yang pertama, pemahaman tentang diri siswa, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan siswa, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, atau guru pembimbing. Dan yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan atau karir, informasi budaya atau nilai-nilai, terutama oleh sekolah. Fokus utama pelayanan bimbingan konseling itu siswa dengan berbagai permasalahannya dan dengan tujuan-tujuan konseling. Berkenaan dengan kedua hal tersebut, pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling itu yaitu pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya oleh siswa sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu siswa, serta pemahaman tentang lingkungan siswa oleh siswa. Pemahaman masalah oleh individu sendiri merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah tersebut. Apabila pemahaman masalah telah tercapai, agaknya pelayanan bimbingan dan konseling telah menjalankan fungsi pemahaman dengan baik. Pemahaman masalah siswa sama bergunanya dengan pemahaman tentang individu pada umumnya oleh orang tua dan guru, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu untuk kepentingan berkenaan dengan perintah dan pelayanan orang tua terhadap anak dan pengajaran oleh guru terhadap siswa. Para siswa perlu memahami dengan baik lingkungan sekolah dan juga perlu diberi kesempatan untuk memahami berbagai informasi yang berguna berkenaan dengan pendidikan yang sekarang dijalaninya dengan pendidikan jenjang selanjutnya dan yang berhubungan dengan pekerjaan di kemudian hari. Untuk fungsi bimbingan konseling yang kedua yaitu ada fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan upaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli bagaimana cara menghindari diri dari perbuatan yang membahayakan dirinya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif daripada fungsi lainnya, di mana konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Melalui fungsi ini akan menghasilkan terkembangnya potensi dan kondisi positif konseli dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, atau mencurahkan pendapat. Fungsi bimbingan konseling yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli Seliana. Fungsi bimbingan yang selanjutnya yaitu ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Fungsi
Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat dan bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fauji lagi. Yang selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselator, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kori. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi, memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Untuk fungsi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Aji. Ya, lanjut. Fungsi ke-9 yaitu fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang di seluruh aspek dalam diri konseli. Lanjut, yang ke-10 ialah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.